Halo semua, berjumpa lagi dengan saya dalam asuhan kebidanan pada masa nifas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas adaptasi psikologis pada masa nifas. Segera setelah persalinan, ibu postpartum mengalami perubahan yang sungguh menakjubkan baik secara fisik maupun psikologis. Terjadi perubahan emosi selama penyesuaian menjadi ibu, di mana hal ini salah satunya disebabkan oleh kekecewaan, rasa sakit, kelelahan, kecemasan akan kemampuannya menjadi seorang ibu, dan rasa takut tidak menarik lagi bagi pasangan. Begitu banyak faktor yang mempengaruhi pemulihan masa nifas, sehingga wajar kalau misalnya ibu nifas tampak lelah, tampak cemas, kemudian dan kurang bersemangat dalam memberikan asuhan pada bayinya. Nah, peran bidan di sini sangat penting, di mana bidan bisa memberikan pengarahan kepada keluarga tentang kondisi ibu dan melakukan pendekatan khusus kepada ibu nifas untuk mencegah jangan sampai terjadi gangguan psikologis yang lebih berat. Nah, kemudian adaptasi psikologis apa sih yang dialami oleh ibu nifas? Jadi secara teori terjadi perubahan psikologis yang bertahap ya. Adaptasi penerimaan peran baru pada ibu nifas terjadi secara bertahap yang dimulai pada awal masa nifas itu adalah fase honeymoon. Jadi menerima kondisi, kemudian terjadi bonding atau terbentuknya ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak, kemudian dilanjutkan dengan fase taking in yang terjadi pada 1-2 hari postpartum, di mana fase ini seorang ibu nifas mengalami ketergantungan penuh dengan orang lain. Kemudian dilanjutkan dengan fase taking hold yang berlangsung 3-10 hari postpartum, di mana pada fase ini terjadi ketidaktergantungan dan ketergantungan pada ibu nifas, kemudian yang berlanjut ke fase letting go. Jadi berlangsung 10 hari sampai dengan 6 minggu atau lebih, di mana sudah terjadi ikatan dan saling ketergantungan antara ibu dan bayi. Nah, kita bahas satu-satu fase taking in, taking hold, dan letting go yang terjadi pada ibu nifas, di mana pada fase taking in ini seorang ibu nifas membutuhkan perlindungan dan pelayanan karena pada saat ini ibu nifas cenderung pasif, masih fokus pada persalinan dan merasa kagum pada kemampuannya, kagum pada bayinya, dan ingin mengulang-ulang menceritakan pengalaman persalinannya yang seru. Nah, apa yang bisa dilakukan bidan untuk memperpendek fase ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada pasien untuk bercerita, kemudian memberikan perlindungan ibu nifas dari tanda bahaya yang mungkin tidak disadari oleh ibu nifas, seperti misalnya perdarahan, atau mungkin gangguan psikologis dan lain-lain, dan juga pemenuhan kebutuhan activity daily living, seperti misalnya apakah ibunya sudah kencing, sudah makan, sudah mandi, sudah ganti pembalut, dan lain-lain. Kemudian berikan instruksi yang berulang kepada ibu nifas karena pada saat ini ibu nifas kadang kurang konsentrasi. Nah, kemudian kita lanjut ke fase taking hold, di mana pada fase taking hold ini ibu memulai fase aktifnya, siap menerima dan belajar tentang peran barunya, di mana pada saat ini ibu membutuhkan sumber informasi dan sangat membutuhkan dukungan karena pada saat ini ibu harus mengambil peran barunya, tetapi ibu juga masih dalam penyembuhan fisik. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya postpartum blues. Ya. Jadi dukungan bidan adalah membantu ibu untuk pemenuhan kebutuhannya. Di samping itu juga melakukan kunjungan rumah, terutama pada ibu-ibu yang muda. Kemudian bantu atasi ketidaknyamanan yang dialami ibu seperti bisa payudara bengkak, nyeri perineum, rasa lelah, kemudian takut kencing dan lain-lain. Kemudian berikan edukasi cara bertahap. Nah, kemudian setelah melewati fase taking hold, seorang ibu akan beralih ke fase letting go, di mana pada fase letting go ini ibu sudah mampu beradaptasi dengan baik dengan peran barunya. Secara fisik ibu sudah sembuh dengan baik ya, dan ibu sudah mulai menerima tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, dan kerabat yang biasa mendampingi pun sudah mulai memberikan kesempatan pada ibu untuk mandiri. Nah, kemudian selain fase taking in, taking hold, letting go yang dialami oleh ibu, seorang ibu nifas juga mengalami adaptasi psikologis lainnya, seperti misalnya abandonment atau misalnya disappointment, kemudian baby blues, depresi postpartum, dan psikosa postpartum.
Nah, jadi kita bahas satu persatu apa sih itu abandonment. Jadi abandonment atau perasaan tidak berarti dan dikesampingkan oleh ini terjadi sesaat setelah persalinan, di mana ibu sebagai pusat perhatian, kemudian setelah beberapa jam setelah itu, perhatian orang-orang di sekitar mulai ke bayi dan ibu merasa cemburu kepada bayi. Nah, kondisi ini juga terjadi pada ayah, karena istri akan lebih fokus pada ayah dan ayah merasa terabaikan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi melalui perawatan bayi secara bersamaan ayah dan ibu, kemudian bantu pasangan untuk menyadari bahwa peran orang tua adalah sama dengan dalam memberikan perawatan bayi. Nah, kemudian ada kondisi disappointment atau kekecewaan terhadap kondisi bayi karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian terjadi kecacatan atau proses persalinan yang tidak sesuai dengan keinginan ibu dan lain-lain, itu juga akan sering dialami oleh ibu nifas, di mana apa yang bisa kita lakukan untuk membantu ibu nifas adalah dengan membantu pasangan untuk menerima bayinya, kemudian dengan menunjukkan kelebihan bayi seperti misalnya bayinya sehat, misalnya matanya bersinar, rambutnya tebal, kemudian kondisinya lahir lengkap dan juga tanpa cacat. Nah, kemudian masalah psikologis yang lain itu ada postpartum blues atau baby blues. Kira-kira hampir 80% wanita postpartum pernah mengalami ini. Ada perasaan sedih yang tidak mengetahui alasan kenapa dia sedih. Kemudian ibu postpartum yang mengalami baby blues atau postpartum blues biasanya mengalami swing mood. Jadi umumnya ini menyebabkan ibu menangis tanpa sebab, sensitif, cemas, hingga sulit untuk tidur. Tetapi kondisi ini tidak berlangsung secara lama. Maksimal 2 minggu sudah bisa diatasi. Asal kondisi hormonnya sudah membaik, kondisi ini akan berlalu begitu saja. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron yang sangat drastis pada saat proses persalinan. Nah, kondisi ini juga pada beberapa wanita dapat disebabkan karena respon dari ketergantungan pada orang lain akibat kelelahan, jauh dari rumah, dan ketidaknyamanan fisik. Nah, apabila kasus ini atau kondisi ini dibiarkan, itu akan merembet atau menjadi depresi postpartum. Nah, kita lanjut pembahasan tentang depresi postpartum, di mana depresi postpartum ini adalah kondisi depresi yang terjadi setelah persalinan. Depresi postpartum tidak sama dengan baby blues atau postpartum blues. Jadi kalau depresi postpartum itu lebih berat dan itu merupakan suatu kelainan psikologis. Nah, dari kondisi depresi postpartum membuat penderita merasa putus harapan, merasa tidak menjadi ibu yang baik, sampai tidak mau untuk mengurus anaknya. Depresi postpartum bukan hanya dialami oleh ibu, tetapi juga bisa dialami oleh ayah pada waktu 3-6 bulan setelah bayinya lahir. Seorang ayah lebih rentan terjadi depresi postpartum ketika istrinya juga mengalami depresi postpartum. Nah, kita sekarang coba lihat perbedaan antara depresi postpartum, kemudian psikosa postpartum, dan baby blues. Nah, dilihat dari durasinya, kalau baby blues itu terjadi beberapa hari sampai 2 minggu postpartum, kemudian kondisinya secara pikirannya cemas yang masih bisa dikendalikan, kemudian mudah lupa, kemudian merasa sedih dan terganggu, dan menunjukkan perilaku mudah menangis dan malas makan. Kemudian kalau depresi, jadi terjadi pada minggu pertama sampai dengan 1 tahun postpartum, di mana pikiran ibu cemas yang tidak bisa terkontrol, sulit konsentrasi dan mudah lupa, dengan perasaan merasa bersalah, tidak berharga, tidak berminat dekat dengan bayi, dan menunjukkan perilaku menjauh dari pasangan dan lingkungan, dan juga suka menyendiri, sulit tidur, dan kurang nafsu makan. Kemudian bagaimana halnya kalau psikosa?
Jadi kalau psikosa itu terjadi 48 jam sampai dengan 2-3 tahun postpartum. Sering terjadi halusinasi, sering bingung, kemudian pikiran meloncat-loncat, tidak beraturan, kemudian sulit sekali mengontrol perasaan dan pikiran, dan kadang senang tiba-tiba, kemudian sedih atau takut tiba-tiba, kadang juga tiba-tiba panik dan menganggap anaknya sebagai makhluk lain. Kemudian bicara sulit dimengerti dan ada upaya untuk menyakiti diri dan bayinya. Nah, apa sih sebenarnya penyebab depresi postpartum? Jadi kalau kita lihat ya, penyebab depresi postpartum itu sebenarnya multifaktor, baik faktor fisik maupun faktor psikologis. Ya, jadi secara teori terjadi penurunan hormon yang mendadak juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan zat kimia di otak dan dialami oleh 10% ibu yang melahirkan, di mana hal ini memicu terjadinya perubahan suasana hati. Kemudian ketidaknyamanan fisik yang dialami oleh ibu seperti misalnya ada luka perineum, ada hemoroid, kemudian ada nyeri post SC, pusing, lelah, dan lain-lain, itu juga mempengaruhi kondisi depresi. Kemudian adanya peran dan tanggung jawab baru sebagai orang tua. Ya, kemudian ada faktor risiko depresi seperti misalnya pernah depresi saat hamil maupun saat bersalin, kemudian menderita gangguan jiwa seperti bipolar misalnya, atau ada anggota keluarga yang sedang menderita depresi, kemudian penyalahgunaan nafsa, kemudian kesulitan menyusui anak, terlalu mudah punya anak, dan rasa kehilangan, misalnya kehilangan pekerjaan atau melahirkan bayi dan yang tidak normal, kemudian ada bayinya meninggal dan lain-lain. Nah, apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya depresi postpartum? Jadi yang pertama adalah menemukan faktor risiko. Kemudian bila sudah ada faktor risiko atau tidak ada faktor risiko, lakukanlah pemeriksaan secara rutin pasca melahirkan. Jika diperlukan bisa konsul psikiater, kemudian mengkonsumsi obat antidepresan yang diresepkan. Kemudian ibu perlu menjalin komunikasi yang baik, menyelesaikan masalah atau berdamai dengan pasangan, keluarga, dan teman yang memiliki masalah. Nah, apa upaya pencegahannya? Setelah ibu melahirkan, dapatkan bantuan dari teman dan keluarga sampai ibu bisa mengatasi masalahnya sendiri. Kemudian jangan terlalu khawatir dengan tugas-tugas yang tidak benar-benar harus dilakukan. Sering tidur siang, makan makanan sehat, dan berolahraga. Nah, kemudian untuk penanganan depresi itu sendiri yang bisa dilakukan adalah membantu ibu mengungkapkan perasaannya, mengkomunikasikan segala hal yang ingin diungkapkan, bicara dengan untuk mengatasi rasa cemas yang dialami, kemudian bersikap tulus ikhlas menerima peran baru, bersikap fleksibel, tidak perlu terlalu perfeksionis untuk mengurus bayi dan rumah tangga pada saat masa nifas karena banyaknya kegiatan yang lebih fokus ke bayi. Kemudian belajar tenang dengan nafas panjang, dengan meditasi mungkin, kemudian kebutuhan istirahat yang cukup, tidur ketika bayi tidur, kemudian berolahraga ringan, misalnya senam nifas, bergabung dengan kelompok ibu-ibu baru, dukungan tenaga kesehatan, dukungan suami, keluarga, dan sesama ibu nifas, kemudian konsul ke psikiater. Itu yang bisa dilakukan. Nah, kapan harus ke dokter? Nah, apabila seorang ibu nifas mengalami depresi hingga lebih dari 2 minggu setelah melahirkan, itu wajib periksa ke dokter. Kemudian penderita depresi postpartum tetap perlu melakukan kontrol rutin ke dokter sebab pengobatan untuk depresi ini membutuhkan waktu beberapa bulan. Nah, kemudian selain depresi, jadi seorang ibu nifas juga sering dihadapkan pada kondisi kesedihan dan duka cita. Duka cita dan kehilangan adalah peristiwa yang sangat mendasar dan hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan. Kesedihan adalah respon psikologis yang merugikan. Kehamilan yang diharapkan, persalinan yang menyenangkan, dan pengharapan pembawaan pulang bayi dengan selamat, namun yang terjadi tidak selalu sesuai dengan harapan. Jika kehilangan bayi karena keguguran, meninggal, atau meninggal setelah lahir akan masuk ke saat-saat tersulit dalam kehidupan ibu.
Nah, di sini kalau pada periode duka cita ini sebenarnya menurut Kubler-Ross ada tahapannya. Yang pertama, tahap syok atau menyangkal kondisi duka tersebut. Kemudian setelah melewati proses menyangkal ada peningkatan kesadaran, kemudian setelah itu mulai realisasi, kemudian baru masa resolusi. Jadi nanti kalau seorang ibu nifas sudah mampu melewati tahap-tahap ini, maka yang dialami, duka cita yang dialami ini akan menjadi pengalaman hidup. Nah, itu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini tentang adaptasi psikologis masa nifas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pembahasan materi berikutnya.